ada 6 hikmah Al-Quran dibagi dalam surat-surat itu. Pertama, menunjukkan bahwa dengan adanya pembagian surat-surat dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa masing-masing ayat mempunyai batas tertentu. Jadi ayat dalam Al-Quran yang sekian banyak itu ada batas-batas tertentu, sehingga masing-masing yang akhirnya terkumpul dalam ayat yang terkumpul dalam surat itu, atau bahkan masing-masing ayat, merupakan bagian yang mandiri dan menjadi Quran yang muktabar, yang autoritatif. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin utawi iki mertelake surat Yasin. Suratu Yasin utawi surat Yasin iku makiyatun kang bangsa Makiyah, bangsa Mekah. Au illa qaulihi utawa kecuali firman Allah, wa idza qila lahum anfiqu al-ayah. Au madaniyatun utawa surat Yasin itu berupa madaniyah. Wahya utawi surat Yasin iku isnatani wa samanuna 82 apane ayatin. Belum masuk pada surat Yasin. Jelaskan bahwa surat Yasin itu makkiyah atau mengecualikan wa idza qila lahum anfiqu al-ayah atau madaniyah. Wahya surat Yasin itu ada 82 ayat. Ini yang disampaikan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya, Tafsir Jalalain. Yang pertama kali atau dalam ngaji online kita kali ini ada beberapa konsentrasi berkaitan dengan hal ihwal tentang surat dalam Al-Quran. Kemudian nama-nama surat Yasin artinya, kemudian tentang Makkah Makiyah maksudnya seperti apa. Surat itu kalau kita bahasa Indonesia itu kan surat keterangan sakit, surat pribadi, surat keputusan organisasi dan semisalnya. Kalau kita tarik dalam kamus bahasa Indonesia KBBI, umpamanya KBBI online, maka kita akan mengenal makna surat itu dengan beberapa makna. Di antaranya untuk nonnya, kertas dan sebagainya yang bertulis atau yang di dalamnya terdapat substansi isi-isi dan maksud-maksud. Contoh, si A menerima surat dari ayahnya, artinya dia menerima sebuah kertas dan semisalnya, umpamanya juga bisa elektrik, email dan semisalnya, yang isinya di dalamnya punya isi-isi dan maksud-maksud tertentu. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam keilmuan Al-Quran, ulumul Quran, maka surat itu apa? Atau dalam bahasa Arab, surat itu apa? Maka telah dijelaskan oleh para ulama ulumul Quran ketika membahas hal ihwal tentang surat yang dimaksud dalam Al-Quran. Di antaranya umpamanya oleh Al-Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur Az-Zarkashi, salah satu ulama yang juga multidisiplin ilmu, ahli fikih, membuat tulisan kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah Al-Khabaya wa Zawaya, kemudian yang populer Al-Mansur dalam berkaitan dengan kaidah, juga menulis kitab tentang ulumul Quran berupa Al-Burhan fi ulumil Quran. Nah, pada juz 1 halaman 243 sampai 263 sampai 264, beliau di sana menjelaskan pengertian surat baik dari sisi bahasa maupun terminologi ulumul Quran atau istilah ulumul Quran. Apakah sebenarnya surat yang dimaksud dalam Al-Quran, surat Yasin, maksudnya itu apa? Nah, kalau dari sisi bahasa, mengutip dari Al-Qutaibi, kata surat itu sendiri ada dua versi cara penulisannya, yaitu as-surah, alif sin wawu, ro, kemudian tak marbutah, kemudian ada yang membacanya as-surah, dengan wawunya diganti dengan hamzah. Dari
kalau kok begitu, kalau yang di hamzah itu dari as'artu afdaltu minasukri, yaitu wa ma baqiya minasyurbi fil ina. Maksudnya kalau su'rah yang dengan dibaca wawu dibaca hamzah wawunya atau diganti hamzah, makna dari su'rah yaitu ma baqiya minasyurbi fil ina adalah sisa minuman. Nah, jadi kalau kita minum, kemudian ada sisanya, itu namanya su'rah, yaitu sisa minuman yang ada di wadah itu. Kenapa akhirnya Al-Quran umpamanya surat Yasin, kenapa disebut suratu Yasin, kenapa disebut suratu Baqarah? Itu maksudnya apa? Maksudnya ka'annaha qit'atun minal Quran, itu seolah-olah potongan dari Al-Quran yang secara utuh. Jadi ada Al-Quran, suratnya banyak, 30 juz, kemudian ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Al-An'am, ada Al-Isra, ada berbagai macam ayat Al-Quran. Kemudian bagian-bagian itu disebut yang terpisah dengan yang lain disebut dengan as-surah atau as-surah, yang artinya ka'annaha qit'atun minal Quran. Seolah-olah surat itu adalah, bukan seolah-olah, yang memang sebenarnya itu adalah potongan dari Al-Quran yang utuh itu. Nah, disebut surah, kemudian katanya itu kata yang diambil untuk menyebutkan potongan-potongan Al-Quran itu adalah as-surah, itu karena alasan tadi, ka'annaha qit'atun minal Quran. Nah, kalau yang membaca as-surah secara langsung, wa man lam yuhammizha ja'alaha minal ma'nal mutaqaddam wa sahala hamzataha. Kalau yang membacanya itu surah, kalau yang membaca aslinya itu dari surah itu ya sebenarnya asalnya surah, akan tapi dipermudahkan cara membacanya, akhirnya wa sahala hamzataha, kemudian dibaca surah, tapi maknanya sama. Kemudian ada yang memaknainya dengan serupa dengan surul bina, ayqit atun minhu, sama, bagian dari bangunan-bangunan. Ada yang mengatakan surul Madinah, batas. Nah, ini ada yang berbeda. Ada yang mengatakan dari surul Madinah, batas kota. Batas kota itu berarti perbatasan yang mengelilingi kota itu. Li'ihatatiha bi'ayatiha wa istima'iha kastima'il buyut bisur. Karena apa? Karena surul Madinah itu kan, batas kota itu kan mengelilingi kota Magelang. Berarti membatas yang mengelilingi kota Magelang itu namanya surul Madinah. Nah, kalau suwarul Quran artinya adalah mencakup seluruh ayat-ayat yang berada di dalamnya, kemudian memisahkannya dengan ayat yang lain yang tidak termasuk surat Yasin. Ini dari sisi bahasa. Juga ada beberapa tinjuan yang lain. Kemudian itu dari sisi bahasa. Nanti bisa dicek di Mukhtarus Shihah, di Lisanul Arab, dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi terminologi keilmuan ulumul Quran, itu apa maksud suratu Yasin? Apa maksud surah Yasin itu? Nah, di sini ada ulama Bari yang dikutip oleh Al-Imam Az-Zarkasi menyebutkan bahwa secara keilmuan Al-Quran, terminologi ulumul Quran, bahwa yang dimaksud surah itu adalah Quranun yastamilu ala ayyi zawati fatihatin wa khatimatin wa aqalluha salasu ayatin. Ayat-ayat Al-Quran yang mengandung beberapa ayat, di sana ada pembuka, ayat yang berfungsi sebagai pembuka, kemudian ada yang ayat yang berfungsi sebagai penutup, dan sedikitnya adalah 3. Berarti seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar itu kan 3 saja. Nah, kemudian kenapa dalam Al-Quran itu kok harus ada surat, ada juz-juz umpamanya, yang kita bicarakan ini surat.
Kenapa dalam Al-Quran itu tidak langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus sampai qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa harus dibagi-bagi? Kan bisa saja ya kan sekali. Nah, di sini ada satu bagian, tidak perlu dibagi per surat. Apa sebenarnya hikmahnya? Apa sebenarnya hikmahnya? Lah, di sini ada beberapa nilai, ada beberapa hikmah yang terkandung kenapa dalam Al-Quran itu harus ada surat ini, surat itu, Al-Baqarah, Yasin, surat Ar-Rahman, Al-Mulk dan lain sebagainya. Minimal yang dapat kita ketahui ada 6 hikmah Al-Quran dibagi dalam surat-surat itu. Pertama, menunjukkan bahwa dengan adanya pembagian surat-surat dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa masing-masing ayat mempunyai batas tertentu. Jadi ayat dalam Al-Quran yang sekian banyak itu ada batas-batas tertentu, sehingga masing-masing yang akhirnya terkumpul dalam ayat yang terkumpul dalam surat itu, atau bahkan masing-masing ayat merupakan bagian yang mandiri dan menjadi Quran yang muktabar, yang otoritatif. Secara sederhana begini, dalam Al-Quran harus ada pembagian surah-surah itu untuk menunjukkan bahwa ayat kemudian yang terkumpul dalam surat-surat itu, bahkan menunjukkan ayat satu potong ayat saja itu adalah bagian merupakan Al-Quran. Kalau kita ambil umpamanya yang secara sederhana, minal mursalina ala siratim mustaqim. Yasinnya kita ambil. Bagaimanapun Yasin kita ambil itu atau kita tunjuk itu Yasin, itu merupakan bagian dari Al-Quran. Demikian pula Yasin sampai 83 atau 82 ayat menurut versi yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Atau ini nanti Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, ini semuanya itu merupakan Al-Quran. Nah, ini hikmah pertama adalah kenapa dibagi dalam Al-Quran itu dibagi surat per surat, untuk menunjukkan bahwa masing-masing itu merupakan bagian dari Al-Quran bagaimanapun itu. Kemudian yang kedua, menunjukkan masing-masing surat merupakan mukjizat. Menunjukkan masing-masing surat merupakan mukjizat dan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing surat, baik yang pendek, yang panjang maupun yang sedengan, yang tengah-tengah, itu merupakan mukjizat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang-orang dahulu ditantang untuk membuat Al-Quran yang paling pendek saja, ternyata tidak bisa. Sampai sekarang tidak bisa menyusun sebuah karya sastra yang melebihi keindahannya melebihi nilai-nilainya dari Al-Quran. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, adanya surat-surat yang panjang, pendek, sedang, itu berarti menunjukkan bahwa panjangnya sebuah ayat, panjangnya sebuah surat itu tidak menjadi syarat kemukjizatan. Sebagaimana yang sederhana tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Meskipun cuma 3 ayat, atau Al-Fatihah, atau An-Nas, atau surat-surat pendek lainnya, meskipun itu pendek, itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mukjiz. Mukjiz itu artinya melemahkan orang yang tidak mempercayainya. Panjang saja itu sudah melemahkan orang yang tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar darinya diturunkan kepada baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk hidup manusia di dunia ini. Nah, kemudian yang keempat, memudahkan proses menghafal Al-Quran bagi anak-anak atau pemula.
Kan enak. Kalau kita sudah kalau kita menghafalkan umpamanya, bagi hafid-hafid, bagi calon-calon hafid, bagi pemula yang sedang menghafalkan Al-Quran, atau bagi orang yang belum menghafalkan Al-Quran tapi punya minat lah. Sisa umur saya umpamanya sudah usia 40 tahun, berarti normalnya 20 tahun. Sisa umur saya usia 50 tahun, sisanya tinggal umumnya orang 10 tahun. Atau sudah 61 tahun, berarti ini sudah tidak ada, kan hanya bonus ini. 61 berarti sudah bonus 1 tahun. Besok 62 tambah bonus 1 tahun lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umumnya umrul ghalib, umumnya usianya umat atau generasi umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan 60 tahun. Nah, bagi pemula yang sudah tua-tua atau yang masih muda sebenarnya, atau bahkan yang masih anak-anak, ketika dengan adanya pembagian surat, ada Al-Fatihah, ada An-Nas, ada Al-Falaq, ada Sabbihisma Rabbikal A'la Ladzi Khalaq, dan yang lain sebagainya, itu memudahkan untuk menghafalkan. Ya, meskipun penuh keterbatasan, ternyata saya bisa berhasil menghafalkan Fatihah, menghafalkan Ad-Duha, menghafalkan Abasa wa Tawalla dan semisalnya. Nah, itu kan mudah dihafalkan. Demikian pula memudahkan orang yang sudah biasa membaca Al-Quran dalam membacanya, karena terdapat tempat istirahat atau jeda di akhir masing-masing surat, kemudian dapat memulainya dengan penuh kesemangatan. Kalau kita baca Al-Quran, ini bagi orang yang sudah biasa membaca Al-Quran, itu kadang juga capek. Baca umpamanya per juz satu, atau dari awal, dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. As-surah terus. 1 juz masih kuat, 2 juz masih kuat. Masuk 3, kok nggak ada berhentinya ini. Nah, ketemu dengan akhir surat Al-Baqarah. Alhamdulillah bisa mengambil napas agak panjang, istirahat sebentar, kemudian melanjutkan lagi surat selanjutnya dengan penuh kesemangatan. Karena apa? Ada stasiunnya. Demikian pula bagi penghafal Al-Quran. Ketika yang ke-6, bagi penghafal Al-Quran, ketika telah selesai satu surat, maka hatinya, orang yang menghafalkan Al-Quran, maka ketika sudah menghafalkan satu surat, ketika sudah selesai surat Al-Baqarah, dari surat ayat pertama hingga ayat terakhir, maka hatinya berkeyakinan, satu surat yang merupakan, yang jelas-jelas terpisah dengan ayat-ayat yang lain. Nah, inilah bagian dari hikmah. Dalam konteks inilah, berkaitan dengan hal ini, maka menurut mazhab Syafi'i atau yang sering kita pelajari, dalam konteks inilah kenapa dalam sholat kita membaca surat-surat pendek daripada penggalan surat panjang tapi tidak utuh. Lebih utama baca surat Al-Baqarah yang ratusan ayatnya dengan baca Qul huwallahu ahad. Karena pertimbangan ini, maka lebih utama menurut sebagian ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i, lebih utama membaca satu ayat meskipun pendek. Karena apa? Artinya ketika membaca itu, membaca satu judul itu selesai. Kalau kita ibaratkan atau analogkan dengan membaca tulisan-tulisan artikel atau dan yang lain sebagainya, membaca satu judul selesai. Lebih baik orang itu membaca satu judul selesai daripada membaca satu judul yang pendek selesai, daripada membaca tulisan yang sekian halaman. Satu judul yang diperoleh itu adalah ilmu yang satu paket. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam dalam Al-Quran juz 1 halaman 264 sampai 265.
263 sampai 264.